Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali di dalam ibadah online GSKI Pantai Indah Kapuk. Saya percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan buat setiap pribadi kita yang rindu dan haus datang ke hadapan hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Bapa kita di surga. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru buat hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana ada di pagi hari ini. Kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami. Layakan kami di hadapan hadirat-Mu. Bahkan perkenanan kami Tuhan untuk menerima berkat-berkat di dalam ibadah online pagi hari ini. Lawat kami di dalam kuasa pujian penyembahan maupun di dalam kuasa kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bagimu segala hormat pujian. Bagimu Tuhan segala kemuliaan kami persembahkan di pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang ke Gunung Kudus Bapa di surga. Dengan rasa haus yang sungguh, kerinduan yang sungguh menyenangkan hatinya. Katakan bersama-sama, ku datang ke Gunung Kudus Bapa. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat-Mu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Katakan, Kau Maha Kudus, Kau Maha Kudus, di tempat maha tinggi, di terang tak terham. Sama-sama haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat. Ku tunduk hormat, ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus, di tempat maha tinggi, di terang tak terham. Sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya.
puji Allah kami. Oh haleluya, haleluya. Layak disembah. Oh haleluya, haleluya. Kau layak ditinggikan. Hanya bagi Allah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dan kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan bersama, amin. Haleluya. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Membawa ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan Amin. yang gembira. Yes. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas dan gunung-gunung. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Nyanyikan nyanyian baru, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Amin. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorai. Mari bersorak-sorai. Amin. Semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru
bagi Tuhan. Katakan nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Sama-sama katakan, mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Amin. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikan, amin, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaannya, sampai bumi penuh kemuliaannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Jadikan hati kita sebagai tanah-tanah yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, dia dapat bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Lawat setiap kami Tuhan, perbarui kami dengan kebenaran firman. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara kami mengandalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang semula menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang semula menyenangkanmu, dimanapun dan
segala perkara menyenangkanmu, menyenangkanmu. Sejak di bumi sampai selama menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara menyenangkanmu, menyenangkanmu. Sejak di bumi sampai selama, sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya, sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Kami siapkan hati kami mendengar kebenaran firman-Mu, urapan yang khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami menerima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Di minggu pagi ini kita sangat berbahagia. Kita boleh mendengar firman kebenaran lagi. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita siapkan pikiran, siapkan hati kita. Terutama siapkan seluruh keberadaan kita. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, mohon berkat-Mu turun atas kami. Tuhan Yesus, kami mau jaga hati, pikiran dan perasaan untuk menyambut firman-Mu. Cerahi setiap hidup kami agar kami mengerti dengan benar. Berkati program ini agar menjadi banyak berkat untuk banyak orang, mengubah mindset banyak orang, dimanapun mereka berada. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebelumnya kita baca dulu nas Alkitab ini, Lukas 12 ayat 48. Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu perhatikan, di dalam Alkitab ada satu prinsip kebenaran, yaitu barang siapa banyak diberi, ia banyak dituntut. Dan barang siapa banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Makin banyak dituntut, makin dipercaya, ditambah-tambahkan, makin banyak dituntut. Ini adalah satu prinsip kebenaran yang berlaku di dalam kehidupan kita. Setiap kita umat percaya. Jadi kalau kita makin tahu, makin mengerti, maka makin dituntut. Dituntut makin banyak. Ya. Dalam satu film superhero ada kalimat yang diucapkan oleh pamannya dari superhero ini. Pamannya berkata sebelum ia meninggal, dia berkata kepada sang superhero, dia berkata begini, "Great power comes with great responsibility." Kuasa atau kelebihan yang hebat itu datangnya satu paket dengan tanggung jawab yang besar. Jadi kalau seseorang jadi superhero, tanggung jawabnya untuk menyelamatkan banyak orang lebih besar daripada orang biasa. Kalau seseorang mendengar Injil, ia dituntut lebih besar daripada orang yang tidak mendengar Injil. Umat perjanjian baru dituntut lebih besar
daripada umat perjanjian lama. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48, oleh karena itu kamu harus sempurna, seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, yang punya banyak dituntut banyak, yang punya sedikit dituntut sedikit. Adil bukan? Ya, sangat adil. Sebab Tuhan menginginkan tidak seorang pun binasa. Makanya ada prinsip itu. Tuhan sangat adil. Ya, kita sangat bersyukur untuk mempunyai Tuhan yang tidak hanya sangat adil, tapi Ia mengasihi kita tanpa batas. Ingat, great power comes with great responsibility. Kita itu dianugerahi. Artinya kita punya tanggung jawab yang hebat. Punya tanggung jawab yang besar. Artinya kita hidup harus meresponi anugerah yang diberikan Tuhan pada kita. Tidak boleh kita hidup pasif saja. Untuk apa hidup pasif? Untuk apa Tuhan datang dari surga ke bumi ini? Untuk mengubah kita yang hidupnya pasif atau aktif tapi salah. Menjadi hidup yang sangat berarti dan bernilai di hadapan Tuhan. Tentu saja sangat memberkati sesama dan memberkati dunia ini. Itulah sebabnya setiap kita diberi Roh Kudus. Supaya hidup kita diubahkan. Supaya kita semua mengerti kebenaran. Ya. Kita diberi Roh Kudus supaya kita mau dipimpinnya. Supaya kita berubah menjadi manusia-manusia Allah. Itulah sebabnya setiap saat harus selalu menyadari dan berubah terus seumur hidup kita. Kalau kita sadar bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita harus berusaha semaksimal yang kita bisa lakukan. Maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga kalau kita menyukakan hati Bapa. Hidup ini bukan menjadi berharga karena kita kaya, karena kita berkuasa, karena kita sukses di dunia ini. Bukan. Hidup kita ini berharga kalau kita menyenangkan hati Bapa di surga. Hidup kita ini berharga kalau hidup ini menjadi berkat bagi sesama. Jangan salah berpikir atau mempunyai mindset yang tidak benar. Hidup ini pilihan. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang baik atau hamba Tuhan yang jahat. Kita baca dulu Matius 25. Matius pasal 25. Ya. Mulai ayatnya yang ke-14 sampai 30. Ini ayat banyak sekali nih. Tetapi kita tidak bisa memilah-milah ayat seenaknya sendiri. Kita harus menangkap intisarinya. Saya bacakan ya. Ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri loh. Jadi kebenarannya merupakan kebenaran yang inti. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini sebenarnya adalah kita semua. Tuhan yang pergi itu adalah Tuhan Yesus yang pergi ke rumah Bapa. Naik ke surga. Ayat berikutnya yang 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Ada di antara kita yang diberikan 5 talenta. Talenta di sini satuan mata uang di zaman itu.
diberi modal maksudnya. Bukan diberi bakat ya, bukan. Ada yang diberi 5 talenta modalnya. Yang seorang lagi 2 talenta. Dan yang seorang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi Tuhan memberikan kita semua modal, talenta. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kapasitas yang ada pada kita. Lalu ia berangkat, sang Tuhan berangkat ke surga. Itu menunjukkan situasi kita hari ini. Tuhan kita sudah berangkat ke surga. Kita semua sudah diberi talenta sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ayat berikutnya 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Di antara kita ada yang pergi setelah menerima talenta, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ia mengusahakan modal tadi itu dan menghasilkan laba 5 talenta. Diberi 5 talenta, menghasilkan 5 talenta. Ini hamba yang baik. Dikasih modal, diusahakan dan untungnya 5 talenta. Sesuai dengan modalnya. Yang ke-17 ayatnya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Yang dikasih modal 2 talenta, untungnya 2 talenta juga. Yang diberi 5, untung 5, yang diberi 2, untung 2. Sesuai dengan modalnya. Ya. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang satu ini bukan berusaha mengusahakan modal yang diberikan tuannya, tetapi menyembunyikannya di bawah tanah. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa. Ini menggambarkan manusia yang diberi kesempatan oleh Tuhan, tapi tidak melakukannya. Akibatnya hidupnya tidak menjadi apa-apa. Akibatnya hidupnya gagal, tidak menjadi berkat. Itu pelajaran. Nah, ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan. Dan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ini artinya, suatu saat Tuhan Yesus kembali dari surga. Dan kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang ada pada kita, talenta itu. Kita akan berhitung-hitungan sama Tuhan. Untuk apa talenta yang ada pada kita itu? Untuk apa segala sesuatu yang ada pada kita itu? Diusahakan, dipakai untuk kepentingan tuannya atau tidak? Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Jadi yang diberi modal 5 talenta, memperlihatkan ke tuannya, Tuan, aku usahakan loh 5 talenta itu, dan sekarang punya laba 5 talenta. Waduh, ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Seorang hamba yang baik dan setia itu mengusahakan modal yang diberikan tuannya itu. Seorang hamba Tuhan yang baik akan menggunakan semua yang ada pada dirinya untuk kepentingan tuannya. Itu artinya. Apa kata tuannya? Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi ketika seseorang hamba bisa dipercaya dalam hal kecil,
maka ia akan diberikan perkara yang besar. Artinya ditambah-tambahkan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini Tuhan yang baik, yaitu Tuhan kita. Kita dibawa masuk ke rumahnya. Berbahagia bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita. Itulah hamba Tuhan yang baik. Yang mempersembahkan, yang mengusahakan semuanya untuk kepentingan tuannya. Ketika Tuhan itu datang, 5 talenta itu ditunjukkan ke tuannya beserta labanya. Ketika Tuhan Yesus datang, kita akan terbuka untuk apa hidup kita itu. Untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan diri sendiri. Demikian juga dengan yang punya 2 talenta. Menghasilkan 2 talenta, Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu. Lalu sang Tuhan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Prinsipnya sederhana, kalau seorang hamba bisa dipercaya, ia akan dipercaya dalam hal yang lebih besar lagi. Nah, yang tragis adalah hamba yang diberi 1 talenta. Diberi modal kecil, harusnya ia mengerjakannya, labanya kecil saja sudah cukup. Tapi hamba ini berkata kepada tuannya, demikian. Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Hamba ini tidak mengusahakan modal tuannya, tapi hanya menyembunyikan. Mengapa? Karena hamba ini punya pengertian tuannya jahat. Ini hamba yang jahat ini, yang tidak tahu diri. Sebab seorang hamba itu sudah dibeli oleh tuannya. Dan tuannya berhak melakukan apa saja terhadap sang hamba. Hamba ini malah mengatakan tuannya jahat. Ini hamba yang jahat dan tidak tahu diri. Yang kedua, hamba ini tidak tahu kehendak tuannya. Ia hanya takut lalu menyembunyikan modal itu. Itu ibarat manusia, takut Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Ini sama ini. Lalu apa kata tuannya? Kita lihat ayat ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Ditanya gitu. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Kalau kamu tidak mau menjalankan uang itu, kasih ke orang yang mau menjalankan. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuhan tidak mau memberikan karunia-Nya cuma-cuma. Kalau kamu tidak bisa dipercaya, aku berikan kepada yang lain. Kira-kira begitu. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi kalau orang diberi banyak bisa dipercaya, ditambah-tambahkan. Orang yang diberi tidak bisa dipercaya, maka apa yang ada padanya diambil sekalian. Kesimpulannya ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, tidak dipercaya, tidak bisa dipercaya, tidak punya kredibilitas, tidak punya integritas. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Makin lama makin gagal dia, karena tidak bisa dipercaya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Manusia yang tidak bisa dipercaya akan menerima hukumannya nanti. Tunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan pasti kembali sesuai dengan perumpamaan talenta ini. Tuhan Yesus pasti kembali lagi. Demikian juga dengan perumpamaan tentang uang mina. Nanti Bapak Ibu sekalian dibaca sendiri ya. Di Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Nanti coba dibaca. Prinsip Alkitab itu luar biasa. Semua ayat-ayat Alkitab itu saling menjelaskan, saling melengkapi, saling mendukung. Tidak mungkin bertentangan. Ya. Nah, mina juga satuan mata uang. Sama, kisahnya sama. Ya. Jadi setiap kita harus bertanggung jawab dalam hidup ini. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Kita bacakan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Ini firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus. Makanya Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu sekalian tidak boleh ada yang punya pengertian keselamatan itu karena anugerah, oleh sebab itu kita tidak perlu berbuat apapun. Itu salah. Keselamatan itu memang karena anugerah. Tapi talenta yang dititipkan Tuhan dalam diri kita harus diusahakan. Kalau tidak binasa. Karena setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dilakukannya. Sesuai dengan perbuatannya selama ia hidup. Baik atau jahat. Ada hitung-hitungannya. Ada penghakiman. Baik tentu memperoleh mahkota. Jahat memperoleh hukuman, kebinasaan. Ini Alkitab. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Tidak boleh seolah-olah tidak ada ayat ini. Banyak orang membaca Alkitab pilih-pilih loh. Ya. Banyak orang tidak bertanggung jawab. Baca Alkitab aja tidak mau. Padahal baca Alkitab harus seluruh ayat. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bahwa ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa loh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Kalau kita tahu kita harus menolong orang, tapi kita tidak mau menolong orang, menahan diri, kita berdosa. Kalau kita tahu bahwa ayat yang benar itu ini, tapi kita tidak mau tahu, ngotot dengan teologi lamanya, kita berdosa. Tuhan menjelaskan di dalam Matius 12 ayat 33. Matius 12 ayat 33. Tuhan menjelaskan demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, sama kita juga demikian. Kita dari buah kita akan dikenal. Bagaimana kita hidup ini berbuah-buah.
Dari buahnya kita akan dikenal. Apakah kita orang yang takut akan Tuhan atau kita manusia duniawi. Dari buah hidup kita akan dikenal. Sebenarnya kita semua itu bisa introspeksi diri, bisa mengukur diri. Apakah kita nanti dikenal Tuhan atau tidak. Coba kita lihat buah-buah hidup kita. Jadi yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Ya. Nah, kalau Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan demikian. Setiap orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Maka itu sesuai dengan hukum yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau orang menerima bisa dipercaya, diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Diberi kuasa supaya ia bisa bertanggung jawab atas seluruh hidupnya sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau sebagai anak Allah kita semua pun berbeda-beda loh talentanya. Tapi yang diberi banyak dituntut banyak. Makanya tugas orang percaya itu berat. Karena harus bisa dipercaya maka diberi banyak. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apakah Roh Kudus sudah turun hari ini ke atas kita? Sudah. Pentakosta sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tidak usah ditunggu-tunggu. Dan tidak ada serinya, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Enggak ada. Pentakosta itu tidak berjilid-jilid. Roh Kudus dicurahkan sekali untuk selamanya. Ada amin? Jangan ngarang-ngarang. Firman Tuhan kok ditambah-tambahi. Pentakosta ini karya Roh Kudus. Karya Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Mengirim Roh Kudus. Dan itu sekali cukup untuk selamanya. Sekarang, setiap orang percaya diberi Roh Kudus. Tidak usah nunggu Pentakosta berikutnya. Gak ada. Ya, ajaran-ajaran ini menyebabkan orang tidak menjadi hidup suci. Seolah-olah Roh Kudus akan dicurahkan lagi. Roh Kudus sudah dicurahkan. Ada amin gak ya? Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Setiap orang percaya ya. Kalau nggak percaya ya tidak tinggal tentu saja. Jadi kalau kita makin dipercaya makin ditambah-tambahkan. Diberi Roh Kudus kita meresponi. Roh Kudus makin aktif memimpin kita. Makanya orang yang bisa dipercaya dipakai Tuhan lebih hebat dibanding orang yang tidak bisa dipercaya. Orang yang tidak bisa dipercaya bahkan tidak dipakai Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu. Menjadi hamba yang jahat atau hamba yang baik itu bukan ditentukan Tuhan. Itu pilihan kita mau nggak belajar menjadi hamba yang baik. Melakukan kehendak Tuhan. Mengusahakan talenta yang ada pada kita. Mengusahakan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Bukan nasib atau takdir atau predestinasi. Bukan. Tapi tergantung kitanya. Apakah kita mau menggerakkan seluruh hidup kita, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Apakah kita mau atau tidak? Ini pilihan. Karena hidup ini pilihan. Tapi ingat, setiap pilihan ada mengandung risiko. Kalau pilihannya benar, akan menerima mahkota. Kalau pilihannya salah akan menerima hukuman atau kutuk. Ya. Kita baca kebenaran dari Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayatnya yang ke-28.
kebenaran ini sangat dalam. Bapak Ibu perlu catat baik-baik. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu tentunya, yang berbahagia. Tapi belum selesai ya firman Tuhan. Dan yang memeliharanya. Jadi kalau mendengarkan firman Allah, tapi tidak memeliharanya, percuma juga, tidak berbahagia. Perhatikan baik-baik kalau membaca Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memelihara di sini dipakai kata pulaso. Dalam teks asli Alkitab dipakai kata pulaso. Pulaso itu artinya taat, Bapak Ibu. Taat itu artinya melakukannya. Jadi memelihara itu bukan gini. Aku mendengar, mengerti, amin. Udah dipelihara di pikiran. Bukan itu maksudnya. Pulaso itu taat. Taat itu artinya melakukan sesuai dengan firman Allah. Orang yang melakukan firman Allah, itulah yang berbahagia. Itulah yang diberkati. Amin ya. Makanya lakukan firman Tuhan. Makin kita melakukan, makin bisa dipercaya, makin ditambah-tambahkan, tuntutannya makin besar, tanggung jawabnya makin besar. Tapi juga makin diberkati. Amin. Ya, amin. Makin diberkati. Jadi sebenarnya seseorang diberkati atau tidak itu tergantung dirinya sendiri. Apakah ia bisa dipercaya hidupnya? Kalau tidak bisa dipercaya pasti tidak diberkati. Jadi bendahara korupsi, ya dipecat. Dan tidak dipercaya lagi lain kali. Apa yang ada padanya diambil sekalian. Tapi kalau bisa dipercaya, lalu ditambah-tambahkan. Berkatnya bertambah juga. Percaya deh Bapak Ibu, Alkitab itu ya dan amin. Berkat itu tersedia, unlimited, tak terhingga berkatnya Tuhan. Tapi kita mampu enggak? Bisa dipercaya atau tidak? Bisa bertanggung jawab atau tidak kalau diberi banyak? Sebab diberi banyak artinya dituntut banyak. Amin ya. Ini prinsip dasar nih. Kalau tidak berarti itu hamba yang jahat. Diberi banyak malah untuk dirinya sendiri. Jadi ada tingkatan, kemuliaan di surga ada tingkatan. Mahkota ada yang kecil, ada yang besar. Demikian juga tingkatan hukuman. Alkitab mencatat hal itu. Yang perlu kita perhatikan adalah demikian. Prinsip ini harus menjadi kita jalani dalam hidup kita. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Kalau Bapak Ibu kaya raya, perhatikan, uang itu milik Tuhan. Pakai uang itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Sebab mamon itu fana adanya. Sebab mamon yang ada pada kita itu, apapun bentuknya, aset, itu milik Tuhan. Jadi gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan, itu seperti hamba yang jahat itu. Diberi talenta, tapi tidak dipakai untuk apa-apa. Adalah satu kebahagiaan kalau kita boleh memakai apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Itulah penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Itulah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Yaitu praktek mempersembahkan seluruh yang ada pada kita. Jangan kasih perpuluhan lalu sudah cukup. Yang utama belum kamu lakukan seluruh hidupmu. Ya. Hati-hati yang punya keahlian. Ingat, keahlian itu pun milik Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan. Artinya pakai untuk mengasihi sesama. Artinya pakailah itu untuk memberkati sesama. Amin ya Bapak Ibu ya.
Yang berbahagia tentu saja orang yang mengerti firman, memeliharanya setiap hari, taat, dan melakukannya. Ada banyak sekali kebenaran dalam Alkitab yang kalau dilakukan akan mengubah seluruh hidup kita. Hidup ini tergantung kita sebenarnya Bapak Ibu. Mendengar firman setiap hari sudah. Rajin ke gereja sudah. Tapi kok nggak berubah ya Pak? Ya kan tergantung kita mau berubah atau tidak. Memangnya orang yang mempelajari firman otomatis berubah? Kan tidak. Tuhan Yesus bahkan mengingatkan para ahli Taurat dan Farisi. Kamu pikir belajar firman Tuhan, belajar kitab suci, bisa memberimu hidup kekal? Tidak. Padahal kamu baca itu, kitab suci itu tentang aku, tentang Tuhan Yesus. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Kamu malah belajar teori, teologi. Kamu malah bangga dengan teori hukum-hukum Taurat, teori firman Tuhan. Tapi kamu tidak datang kepadaku. Ini ironi ya. Orang belajar syariat Taurat, belajar kitab suci, tapi tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak mau belajar langsung sama Tuhan Yesus. Tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Ini ironi memang. Bapak Ibu sekalian, janganlah kita menyia-nyiakan hidup ini. Mari kita arahkan seluruh hidup kita hanya bagi Tuhan. Mari kita mulai dari orang-orang terdekat kita. Ya. Berulang kali saya selalu khotbahkan, mulai dari orang terdekat kita. Pasangan hidup, anak, orang tua yang setiap saat melihat kita. Ayo, yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Tetapi yang bisa dipercaya ditambah-tambahkan. Bapak Ibu kalau mau diberkati lebih dan lebih lagi harus bisa dipercaya. Lakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Jangan memandang segala sesuatu itu dengan kacamata yang salah. Banyak orang memandang Alkitab dengan kacamata yang salah. Akibatnya pengertiannya juga salah. Kalau seseorang kacamatanya buram, gambarnya juga buram. Kacamatanya gelap, gambarnya gelap. Firman Tuhan tidak bisa dipelajari dengan kacamata hitam. Dengan hati hitam maksudnya. Makanya bertobat, sadarlah dan bertobatlah. Barulah kita bisa mengerti kebenaran. Kalau tiap minggu kita belajar kebenaran seperti ini, tapi sulit berubah, mari kita berubah. Tidak ada yang bisa mengubah kita semua kecuali kita mau memberi diri untuk berubah. Bapak Ibu ya, jadi situasi pandemi ini hendaknya menghajar setiap kita. Bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Bahwa perlindungan kita hanya dari Tuhan. Bahwa apa yang diberikan kepada kita, modal kita, tidak ada gunanya untuk keselamatan jiwa. Amin, Bapak Ibu. Ya, harus sadar. Hidup ini sebenarnya menyenangkan. Karena bersama Tuhan. Ya. Lupakan kesalahan masa lalu. Lupakan pengertian-pengertian yang salah. Mari kita belajar lagi dari nol. Mari kita arahkan hidup kita secara penuh dalam kebenaran. Mari kita mematikan kedagingan kita. Mari kita matikan manusia lama kita. Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada yang lain. Ayo belajar secara lengkap Alkitab kita. Alkitab berkata dulu banyak orang ingin mendengar yang kamu dengar. Ingin belajar seperti yang kau pelajari sekarang ini.
Tapi mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa belajar. Kenapa? Hari itu Tuhan Yesus belum inkarnasi. Alkitab belum ditulis, perjanjian baru belum ditulis. Yang ada hanya perjanjian lama. Tuhan, banyak orang benar, raja, nabi, para filsuf, orang-orang pandai, ingin mendengar yang kamu dengar, ingin melihat yang kamu lihat. Kita sekarang sudah punya semuanya, Alkitab sudah lengkap, Tuhan sudah mati di kayu salib, bahkan sudah naik ke surga. Tuhan akan datang lagi. Mari kita siapkan hal-hal yang penting saja. Mari kita hapus semua kegiatan yang tidak ada gunanya. Di umur hidup kita yang setiap tahun bertambah ini, hendaknya kita sembuh. Sembuh dari segala kesesatan. Jangan salah lagi mulai sekarang. Sebab kita semua pasti bertanggung jawab di hadapan tahta pengadilan Kristus. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Yang paling berbahagia adalah orang-orang yang mendengar firman. Dan ia mengerti dengan benar. Kalau ia tidak mengerti dengan benar, percuma sih. Mengerti dengan benar konteksnya, pengertiannya. Lalu ia memeliharanya. Ingat terus dan melakukannya. Taat sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, khususnya Jemaat Pantai Indah Kapuk, mari kita berubah. Mari kita sadar dan berubah. Nanti kalau dampaknya kita akan merasakannya. Sebab saya percaya firman Tuhan sangat berkuasa. Mengubah, memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita sambut berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua katakan, amin. Saat jalanku hampa, Engkau gandengku erat. Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat. Kala sepi mencekam jiwaku, Engkau bernyanyi untukku. Kala rindu menderu-deru, Engkau datang kepadaku. Permata